Perkenalkan, nama saya Feby Valencia Manihuruk, NPM 20.01010155, kelas PGA 3, Prodi PGSD dari Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi pembelajaran bahasa di kelas tinggi. Yang pertama itu ada hakikat dimensi pembelajaran. Hakikat dimensi merupakan sebuah dimensi timbal balik antar peserta didik dan dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan, sehingga siswa dapat menggapai cita-cita yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu model dimensi belajar. Model dimensi belajar merupakan metafora tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Dimensi belajar ini terdiri atas 5 tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan perspektif positif terhadap belajar, pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir produktif. 5 model dimensi belajar. Yang pertama itu ada mengembangkan sikap dan persepsi positif, yaitu mudah untuk dipahami bahwa sikap dan persepsi belajar sangat mempengaruhi proses belajar. Yang kedua ada belajar untuk pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan. Ahli psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses integrasi yang tinggi dalam membangun makna secara personal dari informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang sudah ada untuk menjadi pengetahuan baru. Yang ketiga ada perluasan dan penghalusan pengetahuan. Pada dimensi ini, aspek-aspek belajar melibatkan pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat yang lebih dalam dan analis. Yang keempat ada belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. Pada umumnya kita belajar dengan baik jika pengetahuan yang kita pelajari itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Keberadaan tujuan umum akan dicapai dengan cara-cara umum di mana kita menggunakan pengetahuan itu secara bermakna. Dan yang kelima, ada mengembangkan kebiasaan berpikir produktif. Dimensi ini menumbuhkan kebiasaan mental untuk dapat berpikir secara produktif. Yang ketiga ada dimensi perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada signifikansi, yaitu tingkat signifikansi tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Dan yang kedua, variabilitas, yaitu salah satu faktor penentu adalah otoritas folikal yang memadai. Yang ketiga ada relevansi. Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pembelajaran berbasis karakter memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik. Yang keempat ada kepastian. Konsep kepastian diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga di luar perencanaan. Yang kelima ada ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pembelajaran berbasis karakter disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan yang pasti antar berbagai komponen. Dan yang keenam ada adaptasi. Penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan yang fleksibel atau adaptable dan dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Yang ketujuh ada waktu. Keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan rehabilitas analisis yang dicapai. Dan yang ke-8 ada monitoring. Ada monitoring. Monitoring merupakan proses mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa komponen pembelajaran bekerja secara efektif. Yang ke-9 ada isi perencanaan. Yang pertama itu ada tujuan yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasikan aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya.
Yang kedua ada program dan layanan atau bagaimana cara mengorganisasikan aktivitas belajar dan layanan pendukungnya. Yang ketiga, tenaga manusia yakni mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, kompetensi maupun kepuasan mereka. Yang selanjutnya yang keempat, keuangan, meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang kelima, ada bangunan fisik, mencakup tentang cara-cara menggunakan pola distribusi dan kaitannya dengan mengembangkan psikologis. Yang keenam, ada struktur organisasi, maksudnya bagaimana cara mengorganisasikan dan memanajemen operasi serta mengawasi program dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Dan yang ketujuh ada konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Baik, sekian video hasil penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.